Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gara-gara tak mengenakan helm saat mengendarai motor, dua pengedar sabu-sabu di Jember terjaring razia polisi. Pelaku terpergok nekat membuang bungkusan kecil yang ternyata berisi 5 paket sabu-sabu siap edar. Polisi lalu lintas Polres Jember memeriksa dua pengendara motor yang diduga adalah pengedar sabu-sabu Selasa siang. Kedua pemuda terjaring razia polisi saat melintas di Simpang Geladak Kembar Jember karena berboncengan motor tidak mengenakan helm. Petugas awalnya tidak mengira jika Heru berusia 25 tahun dan HI berusia 16 tahun merupakan pengedar narkoba. Saat itu keduanya diduga panik saat dihentikan petugas, sehingga terpergok membuang bungkusan kecil. Dan saat diperiksa ternyata berisi 5 paket sabu-sabu siap jual. Anggota melaksanakan patroli menemukan 2 orang pelanggar yang berboncengan menggunakan kendaraan tanpa nopol dan keduanya tidak memakai helm. Jadi pada saat akan diberhentikan, yang di belakang seperti membuang sesuatu yang diduga adalah narkoba jenis sabu-sabu. Jadi pada saat dihentikan, barang yang dibuang tadi diambil oleh anggota, dan di kantongnya juga ditemukan beberapa jenis narkoba jenis sabu-sabu, diduga narkoba jenis sabu-sabu. Oleh karena itu, kita dari Satlantas Polres Jember langsung berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Jember untuk melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku kemudian diserahkan kepada Satreskobak guna diperiksa lebih lanjut. Hasil pengembangan keduanya merupakan jaringan pengedar modus ranjau yang diduga sudah mengedarkan barang haram di 19 titik lokasi. Hasil pengembangan dari mereka berdua tersangka, kita dapati 19 klip yang sudah dipasang oleh mereka dengan sistem ranjau yang nantinya akan disampaikan kepada pembeli mereka. Memang benar kita dapati salah satu tersangka itu masih di bawah umur. Langkah-langkah yang kita ambil sesuai dengan undang-undang atau sistem peradilan anak, ya kan? Mereka kita dampingi lawyer atau pengacara, kemudian ada orang tua yang bersangkutan, kemudian kita koordinasi dengan pihak Bapas yang kemudian beberapa hari kemudian ini berkas sudah kami tahap satukan ke kejaksaan. Polisi masih mengembangkan kasus narkoba ini, sedangkan tersangka anak di bawah umur akan diserahkan ke lapas anak. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, kakek tewas dibunuh tetangganya karena cemburu, korban sering menggoda istri pelaku, hingga seorang manajer bank diringkus polisi karena korupsi uang nasabah akibat ketagihan judi daring. Selengkapnya, saudara, dalam Surabaya Sepekan. Warga Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, Probolinggo digegerkan dengan tewasnya Satap alias Marlis di dekat rumahnya. Anak korban sempat mengetahui pelaku lari saat mendengar ayahnya minta tolong. Berdasarkan penyelidikan, pelakunya adalah BM, berusia 30 tahun, tetangga korban. Usai ditangkap, BM mengungkapkan alasannya menghabisi Satap alias Marlis yang berumur 62 tahun. Pria berusia 30 tahun itu cemburu dan marah karena istrinya mengaku sering digoda korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seorang wanita paruh baya tewas usai tertabrak kereta api komuter di kawasan Siwalan Kerto, Surabaya. Dari keterangan saksi, korban datang mengendarai motor kemudian duduk di pinggir rel. Saat bersamaan, kereta api komuter dari Surabaya menuju Sidoarjo melintas hingga korban tersambar kereta.
Polisi yang datang ke lokasi kejadian melakukan identifikasi korban hingga diketahui bernama Meng Tiawati, 44 tahun, warga Leces, Probolinggo. Rumah Suyanto di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo terkena ledakan petasan dari parasut balon udara plastik yang jatuh. Peristiwa ini membuat gempar warga sebab suara ledakannya sangat keras hingga rumah korban rusak. Atapnya hancur, dinding retak, dan sejumlah perabot rumah berserakan. Menurut anak pemilik rumah, Dimas Irfan, peristiwa terjadi saat rumah dalam kondisi kosong karena masih belum pulang salat Idul Adha. Polisi menyita barang bukti diantaranya serpihan petasan dan plastik balon udara. Polisi memeriksa 2 warga Kecamatan Selahung, Ponorogo yang diduga membuat dan menerbangkan parasut balon udara itu. Hari Raya Idul Adha dilaksanakan bersama oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Di Surabaya, ribuan umat Islam melaksanakan salat di Masjid Nasional Al-Akbar, termasuk PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Bertindak selaku Imam Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, sementara khotib adalah PLT Kakanwil Kemenak Jawa Timur Mufi Imron Rosyadi. Usai salat Idul Adha, masyarakat menyaksikan penyerahan sapi kurban Presiden Joko Widodo yang dibeli dari seorang peternak di Lamongan. Sapi seberat 1010 kg itu menjadi tontonan warga sebelum disembelih dan dagingnya dibagikan ke masyarakat. Menurut Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, jumlah hewan kurban di Jawa Timur pada tahun 2024 lebih dari 434.000 ekor. Manajer sebuah bank nasional kantor cabang Pacitan diringkus polisi. Tersangka berinisial MS berusia 32 tahun, digelandang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Pacitan setelah ditangkap di rumahnya karena diduga membobol uang nasabah senilai 1,2 miliar rupiah. Kejahatan finansial ini mulai terjadi tahun 2023 saat 7 nasabah mengajukan kredit modal kerja ke bank tempat tersangka bekerja. Saat kredit cair, tidak semua uang digunakan nasabah, hingga kemudian tersangka membobolnya melalui buku rekening dan ATM palsu atas nama nasabah. Motif tersangka melakukan kejahatan itu karena ketagihan judi online. Saudara, kelompok tani di Trenggalek memanfaatkan limbah sisa pakan hewan ternak jadi pupuk organik. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.